Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Sunterjaya 07, Bapak Widianto SAG MPDB. Yang saya hormati Ibu Wiwin Sarmiati SPD selaku Wakil Kepala SDN Sunterjaya 07, rekan-rekan guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita masih diberikan nikmat sehat dapat berkumpul di siang hari ini dalam pelaksanaan pengimbasan aksi nyata saya di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa kita junjung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu diberikan syafaat hingga yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya karena sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan saya. Acara selanjutnya mungkin ada penguatan atau arahan dari Bapak Kepala SDN Sunterjaya 07, Bapak Widianto, kepada Bapak Widi, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Wiwin Sarmiati yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD saya 07 yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Noval yang telah mengikuti calon guru penggerak. Dalam kesempatan ini, Pak Noval akan melakukan pengimbasan tentang budaya positif. Budaya positif ini perlu kita ibaskan kepada semuanya dan nanti disampaikan kepada putra-putri murid kita supaya budaya positif ini bisa ditanamkan kepada anak didik semuanya. Bahkan bisa juga ditanamkan kepada putra-putri di rumah. Budaya positif ini sangat penting karena namanya budaya positif itu akan membentuk karakter. Bahwa menurut teorinya bahwa kebiasaan yang baik atau semua kebiasaan itu kalau dilakukan selama 20 kali itu akan menjadi suatu kebiasaan, ya. Hal-hal apa saja kalau dilakukan 20 kali akan menjadi kebiasaan. Dan apabila dilakukan terus-menerus selama 90 hari itu akan menjadi karakter. Nah, maka dari itu budaya positif ini mari kita tanamkan, kita terapkan kepada putra-putri semuanya supaya nantinya hal-hal positif ini ya awalnya menjadi kebiasaan dan kedepannya menjadi karakter. Karena karakter yang kita harapkan adalah karakter yang positif supaya masa depan putra-putri kita menjadi generasi yang unggul dalam segala bidang. Oleh karena itu, mari kita ikuti pengimbasan budaya positif ini dengan seksama dan nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata. Saya kira itu penguatan dari saya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas penguatannya. Oke, Bapak Ibu semua, sebelum saya masuk ke materi, saya ada ice breaking sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi pagi sudah mengajar, sekarang sudah makan siang tadi, dan mungkin ngantuk. Nah,
saya ada permainan. Namanya adalah gajah dan semut, Bapak Ibu semua. Gajah itu identiknya ukurannya seperti apa, Bapak Ibu semua? Besar ya. Kalau semut itu kecil. Jadi permainannya ada nyanyiannya. Seperti ini Bapak Ibu semua ya. Gajah, 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 semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut, 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 gajah. Gampang Bapak Ibu? Nah nanti Bapak Ibu tolong menyanyikan. Nanti saya tunjuk. Misalnya saya tunjuk ke Bu Erna, gajah. Nah Bu Erna minta tolong untuk memperagakan seperti ini. Kalau gajah besar, tangannya melebar seperti ini. Kalau semut kecil. Mudah Bapak Ibu? Oke, dicoba ya. 1, 2, 3. Gajah, 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 semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut, 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 gajah. Semut kecil bilang gitu ya. Kecil, oke. Coba ulang lagi, mungkin belum fokus nih Bu Dini. Ulang lagi, siap. Gajah, 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 semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut, 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 gajah. Gajah. Oke, tuntas untuk kami. Berarti sudah fokus. Nah, karena terlalu mudah sepertinya Bapak Ibu semua. Nah, saya akan meningkatkan tingkat kesulitannya. Jadi, kalau tadi kan gajah besar, kalau semut kecil. Nah, sekarang kalau gajah tetap ucapnya besar tapi tangannya kecil seperti itu. Besar. Kalau semut kecil. Oke. Kita tes kefokusan Bapak Ibu semua. Kalau gajah seperti apa Bapak Ibu? Besar. Kalau semut kecil. Mukanya tidak usah tegang Bapak Ibu. Tidak akan dihukum, tenang. Oke, siap. Ayo Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Gajah, gajah, gajah. Semut, semut, semut. Gajah. Gajah, gajah, gajah. Semut. Semut, semut, semut. Gajah. Lagi ayo. Gajah, gajah, gajah. Semut. Gajah. Kurang singkat. Apa tuh? Ayo sekali lagi. Sampai bisa nih ya. Siap. 1, 2, 3. Semut, 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 semut. Kecil tuh. Hebat. Kalau gajah berarti kalau semut berarti kecil. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ya, semoga ice breaking tadi menjadi lebih semangat Bapak Ibu semua yang tadinya mungkin ngantuk, jadinya semangat. Nah, sekarang saya akan memulai Bapak Ibu semua tentang pengimbasan saya budaya positif. Ya, Bapak Ibu semua pasti sudah tahu nama saya Bapak Andri Mustiko dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 di DKI Jakarta. Selanjutnya, latar belakang pengimbasan pada hari ini. Sekolah seyogyanya berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya peserta didik, melakukan budaya atau kebiasaan yang positif. Budaya yang memperkuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh setiap warga sekolah. Warga sekolah itu ada kepala sekolah, ada tenaga kependidikan
pendidikan, ada orang tua peserta didik, bahkan kita semua adalah guru yang menjadi role model atau contoh kepada yang lainnya. Setiap pihak harus terlibat dalam pembiasaan positif yang merupakan budaya positif akan menjadi budaya sekolah yang baik. Semoga di SD Suterjaya 07 budaya positif ini akan berjalan. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semua pernah atau melakukan di awal pembelajaran di semester 1 pasti pernah melakukan keyakinan kelas terhadap peserta didik Bapak Ibu semua. Mungkin kalau dulu bilangnya kontrak kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini kita akan mencoba untuk menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kita ketahui, nilai-nilai di profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu semua. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Ini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, membuat rencana kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan dan menyampaikannya hasilnya kepada kepala sekolah. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas dan kelas impian bersama peserta didik di kelas. Dan yang terakhir, evaluasi dan refleksi terhadap pencapaian pada aksi nyata. Dukungan. Semua program mau sebaik apapun tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua itu tidak akan berjalan. Maka dari itu saya memohon untuk support dari Bapak Ibu semua, dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, orang tua murid untuk bisa berbagi praktik baik dan dapat diaplikasikan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu semua, saya kebetulan sudah mungkin 2-3 bulan saya mengikuti guru penggerak Bapak Ibu semua. Dan di sini saya banyak sekali mendapatkan hal-hal baru yang sebelumnya saya tidak tahu. Terlebih dari filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan di Indonesia. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara ada berbagai quotes atau pernyataan dari beliau. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ada kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu mencakup lingkungan anak tersebut. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Anak yang ada di pesisir sama anak yang ada di perkotaan itu berbeda mungkin perilakunya. Misalnya anak yang di Jakarta Utara dengan anak yang di Jakarta Selatan, perilakunya berbeda. Kita harus bisa melayani. Selanjutnya adalah kodrat zaman. Pastinya zaman dulu dengan zaman sekarang kita perlakuannya terhadap peserta didik harus berbeda. Ya, kalau sekarang kita harus bisa mengelaborasikan pembelajaran yang konvensional dengan digital. Semuanya sekarang serba digital, apa-apa digital. Selanjutnya, sekolah diibaratkan sebagai ladang. Dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik atau guru atau kita seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti bibit atau biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Ketika bibit itu
unggul tetapi mendapat perlakuan yang tepat, maka akan dapat tumbuh dengan baik. Begitupun sebaliknya, walaupun bibit itu unggul tapi perlakuannya itu tidak baik, maka tidak akan tumbuh dengan baik. Seorang petani tidak bisa memaksa sebuah bibit padi harus tumbuh menjadi jagung. Artinya adalah peserta didik kita memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Anak yang hebat di olahraganya belum tentu bisa di sains, begitupun sebaliknya. Kita sebagai guru hanya bisa memfasilitasi anak menemukan potensi dan bakatnya. Saya mendapatkan kutipan yang cukup menggetarkan saya. Jadi ada seperti ini Bapak Ibu semua. Jangan pernah menilai seekor ikan dari caranya memanjat pohon. Sampai kapanpun ikan tersebut akan terlihat bodoh. Jadi itu Bapak Ibu semua, sesuaikanlah kebutuhan murid, nilailah minat dan bakat murid itu sendiri. Selanjutnya, guru sebagai tauladan yang dijadikan contoh bagi murid atau ingarso suntulodo. Guru sebagai amo yang senantiasa mendampingi dan mengontrol, melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar yang berpihak pada murid. Kita setuju Bapak Ibu semua kalau kita sebagai role model, kalau kita baik pasti murid atau peserta didik kita pasti baik, karena anak itu melihat. Jangan kita hanya menyuruh buang sampah sembarangan tapi kita yang membuang sampah sembarangan. Kita mencontohkan membuang sampah pada tempatnya, anak itu pasti melihat. Selanjutnya, guru perlu memiliki nilai dan peran agar mampu menjadi teladan, memberikan motivasi dan mendorong peserta didik untuk mencapai kebahagiaan seluas-luasnya dan mendidik melalui proses pembelajaran yang diberikan. Setuju semua ya Bapak Ibu semua ya. Selanjutnya nih, saya ada pertanyaan Bapak Ibu. Setuju atau tidak dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu semua? Boleh dijawab, gak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Kita hanya berdiskusi saja. Bagaimana? Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Setuju atau tidak? Baik, Bu Wiwi. Saya setuju, tetapi ketika hukuman itu adalah hukuman yang mendidik, misalkan bukan hukuman fisik. Jadi pasti kalau kita misalkan melakukan kesalahan, kemudian kita berikan sanksi atau hukuman yang kira-kira dapat mendidik anak itu, saya kira bisa untuk dapat mendisiplinkan anak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Jadi setuju ya Bu Wiwi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Oke, selanjutnya yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu semua? Setuju atau tidak? Gimana Bu ini? Setuju? Nanti akan ada pembahasannya setelah ini. Ada pembahasannya. Setuju tidak Bu Pak Fahri? Terima kasih Pak Fahri. Sangat setuju ya Pak, karena selain melatih anak untuk berinteraksi, kemudian mendisiplinkan anak membersihkan halaman sekolah, juga memberikan pengertian kepada mereka bahwa sekolah itu kita harus demi kenyamanan bersama. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Bu Dini. Yang terakhir nih Bapak Ibu semua, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Bayu mau berbicara? Setuju ya Bu Ayu ya. Jadi dari semua ini saya simpulkan Bapak Ibu setuju. Nah, menurut saya nanti kita akan coba sama-sama sharing dan nanti akan ada di slide-slide selanjutnya penjelasan ini. Oke? Nah, perubahan paradigma Bapak Ibu semua.
saya coba minta tolong kepada Bapak Ibu semua mengepalkan tangan Bapak Ibu semua ke depan, ya seperti itu. Selanjutnya di dalam tangan Bapak Ibu semua itu ada hal yang paling berharga dari Bapak Ibu semua. Dikepalkan ya, dikepalkan. Nah, saya mencoba untuk membujuk Bapak Ibu semua untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu mau membukanya? Mau atau tidak? Tidak. Ini hal yang sangat berharga dari Bapak Ibu semua. Saya membujuk nih, Bu Dini, tolong buka. Mau apa tidak Bu Dini? Tidak. Setelah itu saya mengancam, Bu Dini, buka nggak? Tetap tidak. Menghardik, merayu, bahkan menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu tetap dengan pendirian Bapak Ibu tetap mengepalkan tangannya karena ada yang berharga, atau karena saya mengancam, membujuk, menghardik, Bapak Ibu semua akan melepaskan? Tetap digenggam atau dilepaskan Bapak Ibu? Tetap digenggam dengan pendiriannya ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu semua. Semuanya itu kita yang mengontrol diri kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi saya tidak bisa mengontrol Bu Dini. Bu Dini yang memiliki kemampuan dalam mengontrol diri kita sendiri. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Mungkin kita pernah mengontrol murid dan murid itu menyetujui apa yang kita kontrol. Tapi apa yang terjadi? Sebenarnya itu murid itu mengizinkan, bukan dari dirinya sendiri. Yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Balik lagi Bapak Ibu semua, semuanya itu dari kita sendiri, ya, bukan dari orang lain. Selanjutnya ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan di stimulus respon. Sedangkan di teori pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu tujuan yang baik atau yang buruk pasti memiliki alasannya. Selanjutnya, untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namun di teori pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi adanya kolaborasi, bukan hanya satu arah tapi dua arah. Dan nantinya akan timbul model berpikir menang-menang di teori pilihan Bapak Ibu semua. Jadi kitanya sebagai pendidik itu menang dan anaknya itu juga menang. Sedangkan di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kitanya yang menang dengan ego kita dan anaknya itu kalah. Atau sebaliknya, kita yang mengalah jadinya kalah dan anaknya itu menang. Nah, di sini disiplin positif mind map-nya Bapak Ibu semua. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Grazer. Jadi nanti akan saya jelaskan apa itu makna disiplin,
teori motivasi, nilai-nilai kebajikan universal, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita di Indonesia, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi makna disiplin itu mungkin kita salah penafsiran, yang artinya harusnya belajar, ya, menggali potensinya dalam diri kita sendiri, bukan mendapatkan kepatuhan, apalagi menjadi ketidaknyamanan. Nah, di sini Bapak Ibu semua, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi Bapak Ibu semua, nilai-nilai universal itu tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi mau agama apapun sama nilai-nilainya. Nah, saya mengambil nilai dari profil pelajar Pancasila. Sebenarnya banyak nilai-nilai dari yang lainnya, dari yang ibu dan lain-lain. Tapi saya mengambil dari profil pelajar Pancasila yang ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia dari Diana Gosen. Dalam bukunya ada 3 nih Bapak Ibu semua, motivasi perilaku manusia. Yang pertama atau yang paling rendah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebagai contoh Bapak Ibu semua, mungkin anak itu melakukan, ya, karena apa? Takut dihukum. Ya, misalnya apa? Membuang sampah sembarangan. Jadi nilainya sebenarnya bukan dia itu membuang sampah itu pada tempatnya karena keindahan, jadi lingkungannya bersih, bukan, tapi karena dia menghindari hukuman. Misalnya saya memberikan hukuman kepada anak, kalau misalkan kamu tidak membuang sampah pada tempatnya, bapak akan hukum. Ya, dari saya, jadi anak-anak itu buang sampah pada tempatnya. Kalau ada saya, kalau tidak ada saya, mungkin dia membuang sampah di sembarangan. Ya, jadi ini maksudnya motivasi eksternal Bapak Ibu. Jadi motivasi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Ya, ini jangka pendek jadinya. Mungkin dia akan melakukan sekali atau 2 kali, ya, dan nanti selanjutnya dia tidak akan melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga masuknya ke motivasi eksternal Bapak Ibu. Ya, jadi motivasi dari luar, bukan dari saya. Jadi anak bisa saya bilang pamrih. Jadi saya melakukan ini, saya akan mendapatkan ini. Ya, misalnya nih, contoh kecilnya saya, misalkan anak yang mendapatkan nilai 100 itu akan mendapatkan bintang. Itu banyak tuh di sekolah dasar, mungkin kelas 1 ya, mendapatkan bintang. Dengan guru yang lain digantikan, anak itu tidak mendapatkan bintang, padahal sudah 100. Nah, motivasinya akan turun Bapak Ibu semua.
motivasinya akan turun. Jadi bukan dari dirinya sendiri. Saya mendapatkan nilai 100 karena saya mampu melakukannya, dan itu bukan dari dirinya sendiri. Dan yang terakhir, untuk menghargai dirinya sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini baru termasuk motivasi internal yang dari dirinya sendiri. Misalnya saya telat nih, kenapa sih masuk jam 6:30 pagi? Saya mau masuk jam 7 saja. Nah, kenapa? Kalau misalnya dari motivasi diri sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena nanti kalau misalnya telat saya akan dihukum oleh bapak ibu gurunya, bukan. Kalau dia sudah memiliki motivasi internal, dia akan berpikir, kalau saya telat setengah jam, saya akan melewatkan kegiatan-kegiatan dari pukul 6.30 sampai pukul 7. Misalnya di sekolah kita saja, setiap harinya kita selalu ada pembiasaan. Kalau kita melewati jam 7, kita tidak akan melakukan pembiasaan. Nah, itu Bapak Ibu semua. Jadi motivasinya dari diri sendiri. Apa yang akan saya dapatkan atau apa yang saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dari dirinya sendiri. Nah, ini saya punya pertanyaan nih Bapak Ibu semua. Mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai motor? Ayo Bapak Ibu semua. Apa Bu Ayu? Takut celaka atau kepalanya terbentur bila jatuh. Ya, ada lagi? Supaya aman. Ada lagi takut ditilang, ada Bapak Ibu semua? Ada. Takut ditilang, ada polisi. Ya umumnya itu ya Pak ya. Jadi takut ditilang. Nah, itu Bapak Ibu semua. Apakah saya akan coba membandingkan yang tadi, ada yang takut ditilang, ada yang untuk keselamatan. Itu kontradiktif, berbeda. Kalau takut ditilang, berarti itu motivasinya dari mana Bapak Ibu semua? Eksternal atau internal? Eksternal, dari orang lain, yaitu polisi. Ya. Kalau misalnya tadi yang untuk keselamatan itu motivasi internal. Jadi mau kita ke depan atau ke supermarket yang jaraknya 100 meter, kita tetap memakai helm karena kita tahu fungsinya itu untuk keselamatan. Nah, itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kita yang bisa memerintah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan yang tadi sudah saya bahas. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Namun, yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam atau motivasi dari dirinya sendiri. Selanjutnya, terakhir, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap, jadi ada embel-embel, mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan, ya.
Jadi niatnya itu hanya untuk penghargaan, bukan untuk nilai di diri kita sendiri. Penghargaan tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Selanjutnya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu semua yang tadi saya sudah bahas ya. Jadi kalau dia tidak mendapatkannya, dia akan berkecil hati, karena yang niatnya dia itu bukan untuk penilaian diri sendiri, namun dari penghargaan. Motivasinya itu masih eksternal, bukan internal. Penghargaan merusak hubungan, mengakibatkan rasa iri. Wah, dia dapat penghargaan, saya tidak. Motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru. Nah, ini Bapak Ibu semua, lebih baik kita melakukan apresiasi atau pengakuan. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Jadi bukan hasilnya, namun prosesnya. Saya selalu setiap hari Senin pada saat upacara, saya selalu membisikkan kepada pembina upacara, tolong motivasi anak, berikan apresiasi terhadap anak yang menjadi petugas. Pasti banyak salah-salahnya, namun tetap kita harus mengapresiasi sehingga anak tersebut dapat termotivasi dan bisa untuk kedepannya lebih baik lagi. Jadi saya menekankan prosesnya. Dia berlatih setiap pada saat olahraga atau di jam tambahan, itu prosesnya bukan hasilnya. Nah, ini Bapak Ibu semua, kita masuk ke hukuman dan konsekuensi. Ya, coba saya mau tanya nih Bapak Ibu semua. Yang pertama mungkin kecil, saya bacakan saja ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini maksudnya hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu semua? Hukuman. Coba nanti kita akan lihat, nanti akan ada jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini maksudnya hukuman atau konsekuensi? Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Maksudnya apa? Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Maksudnya apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi adalah hukuman itu bersifatnya spontan Bapak Ibu semua, dan hukuman itu tidak ada korelasinya. Sedangkan konsekuensi itu ada korelasinya. Anak itu melanggar apa? Nah, konsekuensi yang diberikan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi, nah ini Bapak Ibu semua, hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Nih, yang menarik ini Bapak Ibu semua, kenapa di sini konsekuensi, di sini hukuman, padahal sama-sama lari. Kita bedah Bapak Ibu semua. Kalau untuk yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kenapa hukuman? Karena tidak ada korelasinya sama sekali, tidak ada hubungannya sama sekali.
Apa maksudnya? Ibaratnya kenapa dia terlambat kok disuruh lari? Ya, itu maksudnya hukuman. Sifatnya spontan. Kamu lari, ya. Sedangkan ini, kenapa lari juga? Tapi konsekuensi karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dia telah 10 menit, ya. Teman-temannya di 10 menit itu sudah melakukan itu, pemanasan, lari 2 kali putaran. Nah, itu termasuk konsekuensi. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu termasuk konsekuensi. Jadi menggantikan atau membersihkan, ya, itu Bapak Ibu semua. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi. Yang selanjutnya untuk hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini saya punya pengalaman Bapak Ibu semua. Saya kemarin pendidikan guru penggerak, banyak teman-teman saya yang sudah senior, ya, jelita ya Bapak Ibu semua, ya, gerang 50 tahun, ya. Beliau itu sharing kepada kita semua. Jadi saya bilang 50 tahun saja umurnya. Waktu SMP dia pernah dihukum, ya, dihukum sama gurunya. Dia sampai sekarang masih ingat Bapak Ibu semua. Nama panjangnya masih ingat, mata pelajaran yang dia masih ingat. Karena hukuman itu dia sangat tersakiti, karena hukuman tidak relevan. Itu sampai ingat. Padahal dia umurnya 50 tahun. Kalau misalnya SMP 13 tahun, perbedaannya 37 tahun lamanya, tapi beliau masih mengingat. Pengalaman saya juga, saya pada saat SMA kelas 1 sampai ingat sampai sekarang saya pelajaran matematika. Mungkin pelajaran yang sulit ya Bu ini ya, pelajaran matematika. Jadi ada pertanyaan dan saya mencoba untuk memberikan jawaban. Jawaban saya salah. Nah, guru tersebut menghukum saya, menghardik saya sampai saya dipermalukan. Itu membuat saya trauma yang cukup dalam. Sampai saya di pelajaran lain saya tidak mau untuk berpendapat. Walaupun saya tahu jawabannya apa dan saya yakin itu benar. Tapi karena traumanya sangat mendalam sampai seperti itu. Jadi sangat bahaya sekali Bapak Ibu semua untuk hukuman yang sangat tidak relevan atau yang memalukan. Untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, dia tidak nyaman, tapi jangka waktunya pendek. Untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang hukuman, adanya paksaan. Namun untuk konsekuensi, adanya stimulus dan tanggapan. Untuk hukuman, konsep diri yang buruk, sedangkan untuk konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, untuk hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Untuk hukuman ada cemara, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan untuk konsekuensi memang kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, namun untuk sementara. Nah, ini Bapak Ibu semua. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang terakhir ada restitusi. Menurut saya ini yang paling baik yang kita lakukan untuk adanya misalnya kasus-kasus pada anak, penanganan kepada anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari restitusi ini kita mencoba untuk berkolaborasi dengan anak. Jadi adanya dua arah, dan anak itu kita stimulus atau kita rangsang supaya dia dapat mencari solusi dari apa yang telah dia perbuat. Nah ini tadi kita sudah membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Saya akan mencoba untuk yang restitusi saja. Di restitusi merupakan pilihan selanjutnya menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti. Korban yang dimaksud adalah korban misalnya nih Bapak Ibu, anak berantem bajunya robek, yang korban berarti bajunya robek. Nah itu nanti yang robek itu akan mendapatkan ganti. Misalnya anak dicarikan solusi, ini bagaimana bajunya robek, kancingnya putus. Anak itu akan kita stimulus, jadi biar supaya anak itu mencari solusinya sendiri. Pak, gimana kalau misalnya dijahit? Oke, dijahit sama siapa? Sama saya. Oke, selesai. Jadi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, bukan jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi selalu ada komunikasi. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita hanya mengasih solusi, bukan memaksakan anak tersebut. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak diasingkan, Bapak Ibu. Nah, kenapa sih anak itu ada yang aneh-aneh kalau saya bilang? Karena dia tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Ada 5 Bapak Ibu semua kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi semua manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia ini. Saya ambil contoh untuk kasih sayang dan rasa diterima. Saya pernah menangani anak yang dimana latar belakang anak tersebut itu kurangnya kasih sayang. Anak itu jadinya terlalu agresif. Jadi dia pengen diakui. Itu banyak. Nah kita harus bisa menggali apa yang dia butuhkan. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu semua, dalam restitusi itu ada posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Nah, penghukum. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi posisi kontrol, ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Di dalam posisi penghukum, guru-guru yang menerapkan ini berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah.
pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Dampaknya apa Bapak Ibu semua? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya seperti ini Bapak Ibu semua. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Dampaknya apa Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Kalau misalnya penghukum mungkin dia mengekspresikannya dengan kenakalan yang lebih parah, tapi kalau untuk membuat merasa bersalah, itu dia menahan perasaan yang ada di diri dia. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kata-katanya kalau untuk posisi sebagai teman sebagai berikut Bapak Ibu. Ayo bantulah, lebihlah apa ya? Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bersihkan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi masih ada motivasi eksternal ya dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Dampaknya apa Bapak Ibu? Positifnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Namun negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau antara lain, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi ini lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita masih memberikan kesempatan untuk anak berargumen. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan misalnya catatan apapun, stiker, daftar cek. Dampaknya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah ini Bapak Ibu semua, posisi yang paling baik di teori kontrol yaitu sebagai manajer.
Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi manajer itu posisi yang paling komplit dan yang paling baik untuk anak, karena kita memberikan solusi terhadap anak, dan anak itu menjadi lebih dihargai oleh kita. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi kita hanya menuntut anak. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, namun mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Dampaknya apa Bapak Ibu semua? Dampaknya positif sekali. Murid akan bertanggung jawab mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan dari guru. Ini hasil-hasilnya Bapak Ibu semua yang untuk manajer yang paling baik. Saya skip saja. Ini contohnya Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, Bapak Ibu semua, di posisi penghukum ini, guru itu spontan, ya. Anak itu menjawab, dikasih hukuman yang lebih berat lagi. Tadi 2 kali putaran, sekarang jadi 5 kali. Anak tidak diberikan kesempatan untuk berbicara atau berargumen. Mungkin saja dia kenapa telat karena misalnya kesiangan atau alarmnya lupa dinyalakan atau apa, banyak. Kita harusnya bisa mendengarkan terlebih dahulu. Nanti ada lagi yang tadi posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini sama semua. Keterlambatan. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak.
kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi itu Bapak Ibu semua. Yang terakhir posisi manajer ya. Sebenarnya ini pasti ada di dalam hati Bapak Ibu semua. Di posisi manajer seperti itu ya, lembut, baik, pasti tidak melakukan yang lagi anak tersebut. Bisa jadi melakukannya lagi, bisa jadi tidak. Tapi kita setidaknya sudah memberikan kesempatan anak itu untuk meyakini keyakinan yang telah dia buat. Nah, bukan bukan misalnya harus kita ke posisi manajer saja, tidak. Tapi kita bisa sebagai posisi pemantau. Jadi kita bisa tarik nih, misalnya di posisi manajer itu masih seperti itu anak tersebut. Nah, kita tarik ke posisi pemantau, yaitu adanya konsekuensi yang telah diberikan. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya.
Ya, untuk keyakinan kelas Bapak Ibu semua, ya, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu motivasi internal, bukan motivasi dari luar. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas kecil ya Bapak Ibu semua. Saya akan jelaskan saja. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Jadi biasanya menggunakan sticky notes ya Bapak Ibu ya. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi misalnya ada kalimat tidak membuang sampah sembarangan, jadinya membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, saja, nah ini saya buat tadi keyakinan kelas BJOK Bapak Ibu semua. Jadi saya kemarin ada foto-fotonya, ini kelas 3 kalau tidak salah. Jadi anak itu menulis tidak ramai, nah saya ringkas menjadi belajar dengan tertib. Kenapa belajar dengan tertib? Saya menanyakan kembali kepada murid-murid. Kalau tidak tertib Pak, nanti ramai dan mengganggu teman saya baik di kelas maupun di sebelah kelasnya. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, setelah menggunakan bola dikembalikan ke keranjang. Itu saya ada rasa tanggung jawab terhadap anak. Dan saya juga menjelaskan, misalnya nih bolanya hilang, apa yang akan terjadi? Bolanya itu akan lama-lama sedikit-sedikit dan habis. Kamu tidak akan bisa menggunakan bolanya lagi. Selanjutnya, saling menolong sesama teman. Dan yang kelima, membawa LKS dan buku tulis PJOK. Nah, di sini Bapak Ibu semua, di posisi manajer ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang akan saya jelaskan lagi di slide selanjutnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimat-kalimat yang bisa digunakan agar anak menjadi reflektif antara lain, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, dari perkataan-perkataan itu akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Jadi kita istilahnya mengademkan dulu anak yang berbuat kesalahan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang tadi itu Bapak Ibu semua ada 5 ya. Menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Perkataan yang bisa dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, namun akan memvalidasi kebutuhan mereka. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dari langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Makanya Bapak Ibu semua,
untuk keyakinan kelas di kelas masing-masing itu sangat penting, karena ini di tahap yang ketiga itu kita akan menanyakan keyakinan yang telah dia buat sendiri tanpa paksaan dari guru atau orang lain. Dia menulis sendiri dan kita kumpulkan jadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas, seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, ini Bapak Ibu, saya coba untuk melakukan segitiga restitusi dari 2 kasus. Yang pertama, nah, kasus 1 Bapak Ibu semua, tidak bersemangat dalam mengikuti senam bersama. Kasus kedua, membuang sampah sembarangan. Anaknya guyu itu.
Baik Bapak Ibu semua, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua.